Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari program studi Administrasi Pendidikan kelas 2A tahun angkatan 2020 dengan NIM 2008203. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi dengan topik yaitu manajemen stres dalam organisasi. Ini saya akan menjelaskan tentang stres itu apa, kemudian sumber-sumber stres, kemudian proses terjadinya stres, lalu dampak stres itu apa saja, kemudian respons atau tanggapan terhadap stres, terakhir ada strategi manajemen stres. Topik yang pertama yaitu stres. Apa itu stres? Menurut Panji Analoga pada tahun 1992, pada halaman 108, stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Lalu sini ada menurut David Triana pada tahun 2016 pada halaman 139. Stres adalah suatu keadaan seseorang di mana kondisi fisik khususnya terkena gangguan dari dalam atau luar dunia sehingga mengakibatkan ketegangan dan menyebabkan munculnya perilaku tidak biasa baik fisik, sosial maupun psikis. Oleh karena itu, stres adalah sebuah tanggapan terhadap pribadi seseorang terhadap dalam dirinya atau luar dirinya sehingga menyebabkan suatu munculnya perilaku yang tidak biasa seperti kecemasan dan sebagainya. Kemudian di sini ada suatu penelitian dari Amerika, yaitu tingkat pekerjaan dengan tingkat stres. Pada ranking ke-1 diraih oleh presiden dengan skor stresnya itu 176,8. Posisi 241 diraih oleh pemegang buku dengan skor stresnya itu 21,5. Sehingga pekerjaan seseorang pun dapat mempengaruhi tingkat stres bagi individu tersebut. Lalu apa penyebabnya bisa menyebabkan stres? Ada berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya stres. Di sini saya mengambil kesimpulan dari para ahli. Pertama dari Adam Indra Wijaya, kemudian dari Lazarus, kemudian yang terakhir ada Hani Nugroho. Menurut Adam Indra Wijaya pada tahun 1986 halaman 71, ia mengatakan secara umum dapat dikatakan semua bidang dan aspek organisasi dapat menyebabkan timbulnya tekanan psikologis bagi individu. Artinya semua bidang di sini mencakup kesemuanya keseluruhan yang dapat menimbulkan stres bagi individu tersebut seperti kepegawaian, tugas pokok dan fungsi organisasi, kemudian ada faktor-faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti perceraian, kematian keluarga terdekat dan sebagainya. Menurut Lazarus pada tahun 2003, menurutnya stres adalah pengalaman individu berupa peluang atau ancaman yang dipersepsi oleh individu sebagai suatu hal yang penting dan juga dipersepsi bahwa hal tersebut tidak dapat ditangani secara efektif. Nah, pengertian di sini memiliki catatan khusus. Pertama, stres dapat berupa peluang atau hal yang menguntungkan, dan stres juga dapat berupa ancaman atau yang menghancurkan individu tersebut. Yang kedua, peluang maupun ancaman dipersepsi penting oleh individu tersebut. Kemudian yang ketiga, stres itu tidak menentu atau tidak pasti. Lalu di sini menurut Hani Handoko pada tahun 1988 halaman 201, ia mengkategorikan dua penyebab stres. Yang pertama on job, yang kedua off the job. On job yaitu beban kerja yang berlebihan, seperti tingkat tekanan waktu, kualitas supervisi yang jelek, iklim politik yang tidak aman.
lalu feedback tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai, keambiguan peranan, konflik antara pribadi dan kelompok, serta dan lain-lain. Di sini kategori kedua yaitu objek, itu seperti kekhawatiran finansial, masalah-masalah anak, masalah-masalah fisik, konflik perceraian atau perkawinan, perubahan yang terjadi di tempat tinggal, tentang rumah, dan masalah pribadi lainnya seperti meninggalkan keluarga tercinta. Lalu di sini ada sumber-sumber stres itu dari Stephen Robbins dan Timothy Ayas pada tahun 2013 pada halaman 631. Sumber-sumber potensi stres dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, yaitu seperti ketidakpastian ekonomi, kemudian ketidakpastian politik, lalu perkembangan teknologi. Lalu di sini ada faktor organisasi, seperti tugas, peran, dan lalu di sini ada faktor personal atau faktor pribadi seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah kepribadian atau personal. Lalu di sini perbedaan individu pun dapat mempengaruhi seperti perception, pengalaman bekerja, sosial support, yang fokus of control, dan self efficacy. Lalu terakhir ada hostility. Dan experience stress atau stress yang menyebabkan atau konsekuensinya kepada gejala psikologi, gejala perilaku, dan gejala psikologi. Untuk gejala fisiologi ini seperti chest atau sakit kepala, kemudian tekanan darah tinggi atau high blood pressure, dan kemudian terakhir ada penyakit dan lalu di sini gejala psikologi seperti kegelisahan, depresi, serta penurunan tingkat kepuasan. Lalu yang terakhir ada gejala perilaku atau behavioral symptoms seperti produktivitasnya turun, kemudian ketidakhadiran, lalu ada pergantian. Lalu di sini ada proses terjadi stres. Model ini dikembangkan oleh Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1993, halaman 168. Dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama penekanan dalam pekerjaan. Penekanan dalam pekerjaan seperti penekanan lingkungan, fisik seperti penerangan, baju, stres dan produksi. Lalu di sini ada penekanan individual, jadi penekanan individu seperti konflik perbedaan, keambiguan peranan, penilaian pekerjaan, dan sebagainya. Lalu ini ada penekanan kelompok, hubungan kurang baik dengan sejawat, bawahan, lalu lanjut ke pelaku, pelangi, ikan, di sini pengalaman psikologis atau persepsi mengenai Tuhan terhadap akibatnya dan kegelisahan, tidak mampu mengambil keputusan yang baik atau sehat. Setelah kita memahami stres itu apa, lalu di sini saya akan menjelaskan dampak stres.
Akibat adanya stres, baik fisik ataupun mental, sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku seseorang, tergantung bagaimana dia menghadapi atau merespons kondisi yang menimbulkan stres itu. Nah, di sini saya mengutip dari dua pendapat para ahli. Yang pertama dari Muhammad Surya pada tahun 1994, halaman 104. Dia mengatakan stres tidak selalu mempunyai pengertian negatif. Dalam kondisi tertentu, stres dapat berdampak positif. Stres yang berdampak positif disebut stres, dan stres yang berdampak negatif disebut distress. Stres dapat menimbulkan dampak dalam aspek psikologi, jasmania, perilaku, dan lingkungan. Ini menurut Fox pada Gibson et al. Pada tahun 1993, halaman 2. Secara umum, akibat dari stres ada beberapa kategori, yaitu akibat subjektif, akibat dalam perilaku, akibat kognitif atau pengalaman, lalu terakhir akibat keorganisasian. Respons atau tanggapan terhadap stres. Manusia adalah sistem kesatuan dari sistem dan sistem. Maka sistem ini harus dikembangkan untuk menjaga agar tetap seimbang. Proses menjaga keseimbangan disebut homeostatis. Stres terjadi karena adanya ancaman terhadap ketidakamanan. Manusia melawan stres adalah untuk menjaga keseimbangan agar tetap terjaga. Tanggapan dari stres ini yang dikenal dengan adaptasi. Menurut Hansel dalam Gibson et al. Pada halaman 164, ia menyatakan bahwa ada 3 fase dalam menanggapi stres. Pertama, tahap bahaya atau resistance, dan tahap kelelahan. Ia menyebutnya sebagai GAS atau General Adaptation Syndrome. Nah, ini gambarnya. Di sini pada tingkat 1, ini terjadi reaksi sinyal atau alarm. Ini badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor. Pada waktu yang sama, tahanannya turun. Nah, manajer melakukan permintaan kepada karyawan untuk mengajukan anggaran dalam waktu yang baik. Dan lanjut pada tingkat berikutnya, tahanan pada tahap kedua terjadi jika terus terpapar kena stresor tidak sesuai dengan adaptasi ketahanan naik ke atas normal, seperti menjadi marah pada suatu pertemuan karena anggaran belum selesai dan waktu berlalu tanpa ada pekerjaan anggaran yang terjadi. Nah, kita terakhir itu pelatihan. Nah, tahap ketiga menyusul terus terpapar kena stresor yang sama, peran dalam menjadi sesuai dengannya energi berkeluaran. Artinya di sini seperti contohnya tidak tidur, insomnia, atau tidak berkeluaran, lebih berarti selanjutnya ada materi tentang strategi manajemen stres. Stres dalam organisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh pemimpin atau manajer. Karenanya, pemimpin bertanggung jawab terhadap pengaman dan kelancaran tugas-tugas yang diberikan organisasi. Menurut Stephen Perovin dalam bukunya Perilaku Organisasi, jilid kedua edisi 8, ada 2 pendekatan dalam mengelola stres. Pertama, pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Pendekatan individual menjelaskan bahwa seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah
efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Lalu yang kedua, ada pendekatan organisasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan stres, terutama tuntutan tugas dan struktur organisasi dan manajemen. Strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain perkembangan seleksi personel dan penempatan kerja, penggunaan penetapan kerja khusus, perancangan ulang pekerja, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi, dan penegakan program kesejahteraan organisasi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.